نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ibadallah, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua. Kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah menunaikan panggilan Allah. Dinukilkan dalam kitab Asrarus Shalah, seorang alim mengatakan, itulah bedanya Allah dengan raja-raja yang ada di dunia. Ketika seorang raja dunia membenci seseorang, memurkai seseorang, dia tidak akan mau melihat mukanya, dia tidak akan mau melihat wajahnya. Bahkan mungkin orang itu akan diperintahkan untuk dieksekusi karena bencinya raja tersebut. Akan tetapi Allah Rabbul Alamin, Malikul Muluk, rajanya para raja, Allah Subhanahu wa taala, mahma kanat ahwaluna, bagaimanapun kondisi kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah masih panggil kita, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bermunajat. Apa itu munajat? Munajat adalah kita berbicara secara rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah, salat 5 waktu. Di waktu-waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan langkah kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah yang ikhlas. Ibadah kita dihitung sebagai pemberat amal ibadah kita kelak di hari akhir. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah pula hari ini kita berada di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 8 Muharram, besok 9 Muharram, lusa 10 Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lamma qadimal Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berhijrah sampai di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Kenapa mereka berpuasa di tanggal ini? Dijawab oleh seorang Yahudi, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu Musa min Fir'aun. Di tanggal ini, di hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian sontak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ahaqqu bisiyamihi min Musa wa qaumi. Kita lebih berhak untuk berpuasa di hari ini daripada Musa dan kaumnya.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kaum muslimin di luar sana barangkali mereka lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, disibukkan dengan isu-isu yang tidak bermanfaat untuk akhirat mereka. Sebagian kaum muslimin menganggap 10 Muharram ini hari yang biasa saja. Karena mungkin yang kita rasakan bulan Muharram tidak sesemarak bulan puasa Ramadan. Ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, jangankan kita yang beribadah, TV saja yang biasanya artis membuka auratnya tiba-tiba berjilbab. Artis yang biasanya mereka bermaksiat, orang-orang yang biasa bermaksiat tiba-tiba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulan Muharram kita lewati biasa saja. Sebagian dari kaum muslimin di luar sana yang tidak mengetahui sejarah dari bulan Muharram ini, mereka menganggap 10 Muharram hari yang biasa saja. Sedangkan Nabi SAW mengatakan bahwa kita lebih berhak berpuasa di tanggal ini daripada Nabi Musa dan kaumnya. Jemaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 10 Muharram, apa yang terjadi? Di malam 10 Muharram, kira-kira 3000 tahun yang lalu, Nabi Musa disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh meninggalkan Mesir. Bertahun-tahun Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwahkan Fir'aun, akan tetapi hasilnya nihil. Fir'aun masih tetap mangkir dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, masih menganggap dirinya Rabb, masih menganggap dirinya Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang ada di Mesir. Ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Di awal malam 10 Muharram, ketika Nabi Musa dan kaumnya akan berangkat hijrah, tiba-tiba jalanan yang ada di hadapan mereka gelap. Jalanan itu tidak kelihatan. Seakan-akan mereka tersesat, tidak kelihatan. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ini ada apa? Ada apa dengan kalian?" Apa kata salah satu ulama Bani Israel pada saat itu? Berkata dia kepada Nabi Musa, "Inna Yusuf lama hadarahul maut." Sesungguhnya Nabi Yusuf ketika hendak wafat, akhadha alaina mawthiqan. Riwayat ini disahihkan oleh para ulama. Akhadha alaina mawthiqan. Mengambil perjanjian dengan kami, dengan Bani Israel pada saat itu. Apa isi perjanjiannya? Alla nanqula min Misr illa bi'idhamih. Jangan sampai Bani Israel keluar dari Mesir kecuali membawa jasad dari Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Nabi Musa mencari siapa dari kaum Bani Israel ini yang mengetahui di mana jasadnya. Ternyata yang mengetahui ini adalah seorang perempuan tua, ajuz min Bani Israel. Bertanya Nabi Musa, di mana kuburnya? Di mana letak kuburnya Nabi Yusuf alaihissalam? Perempuan itu menolak. Perempuan itu mengatakan dengan bijaknya, "Lan ukhbiruka hatta tu'tiyani hukmi." Aku tidak akan memberitahumu wahai Musa sampai engkau memberikan apa yang aku inginkan. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ma hukmuk?" Kamu pengen apa? Orang tua itu mengatakan, "Adkhulul jannah ma'ak." Aku ingin masuk surga bersamamu. Kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa memberikan apa yang dia inginkan. Akhirnya, singkat cerita, diberitahulah di mana kuburnya Nabi Yusuf. Ketika sudah diketahui kuburnya Nabi Yusuf, digali, jasadnya ditemukan, jasad itu dibawa lari dengan Bani Israel. Tidak bisa kita bayangkan Bapak-bapak, dari awal malam dikejar oleh Fir'aun, mengangkat apa yang mereka butuhkan, mengangkat jasad Nabi Yusuf. Mereka lari sampai di ujung pantai menjelang pagi. Bayangkan bagaimana susahnya dulu kaum
Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syu'ara mengisahkan falamma tara al-jam'an, ketika mereka terus berlari sampai mereka di ujung pantai, di bibir pantai. Ya. Sebagian dari umat Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Habis kita, habis. Udah nggak tahu lagi mau lari kemana. Tara al-jam'an. Ketika mereka melihat di belakang bala tentara itu sudah kelihatan, walaupun mungkin tidak terlalu dekat, tapi sudah sedikit lagi, karena bala tentara Firaun ada yang pakai kuda dan lain sebagainya. Disinilah Nabi Musa mengajarkan kaumnya dan mengajarkan kita semua untuk terus optimis, untuk terus husnudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah. Kita semua di sini memiliki beban masing-masing. Sebagai orang tua kita punya beban. Di antara kita ada yang menjadi seorang bapak, di antara kita ada yang menjadi seorang kakek. Bahkan mungkin di antara kita masih ada yang belum berkeluarga tapi dia memiliki tanggung jawab dengan orang tuanya. Kita semua di sini memiliki beban di tempat kita bekerja. Kita semua di sini punya beban juga di tempat kita tinggal. Bahkan beban-beban yang lain. Seberapapun besarnya, beratnya beban kita, Nabi Musa mengajarkan kita semua agar terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bebaskan kita, Allah bebaskan kita, Allah ringankan beban kita. Bukan karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sedekat apapun Firaun dan bala tentaranya dengan kita, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan aku. Kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, anidrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu, maka terbelahlah lautan. Fanfalaq. Terbelah lautan itu menjadi 12 jalan. Fakullu firkin kattaudil azim. Setiap kaumnya Nabi Musa yang ada 12 kaum itu memiliki jalan mereka masing-masing. Bayangkan Bapak-bapak. Karamah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Ketika kita optimis, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar. Akan tetapi optimisnya kita harus murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka lari. Sampai di seberang, Firaun di tengah-tengah lautan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan pada hari itu tanggal 10 Muharram, Nabi Musa somahu syukranillah. Nabi Musa berpuasa, mengatakan kepada kaumnya, kita berpuasa di setiap tanggal 10 ini. Syukranillah, karena kita mensyukuri nikmat yang sangat besar ini yang Allah berikan kepada kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi kita, juga mengajarkan kita untuk berpuasa di tanggal 10 ini. Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bisiyamihi min Musa wa qaumi. Kita lebih berhak untuk berpuasa daripada Musa dan kaumnya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Perempuan-perempuan sahabiyat juga diperintahkan berpuasa. Bahkan anak-anak pun juga diperintahkan untuk berpuasa. Di tanggal 10 Muharram kita diperintahkan untuk berpuasa. Bukan sebagaimana orang-orang Syiah, mereka menzalimi diri mereka, berlumuran darah, meratap-ratap atas kematian Husain. Bukan itu yang disuruh. Pada hari itu kita disuruh berpuasa, mengingat sejarah bagaimana Nabi Musa dulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama mengatakan, Nabi Musa dan kaumnya saja diselamatkan, apalagi Nabi Muhammad dan kaumnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa.
kita disuruh berpuasa di tanggal 10 oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan dari puasa ini? Apa keutamaannya? Apa pahalanya? Yang pertama, Nabi SAW menjelaskan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal maktubah as-shalatu fi jawfil lail. Dan salat yang lebih baik dilakukan setelah salat 5 waktu adalah salat di tengah malam. Itu yang pertama keutamaannya. Jadi berpuasa di bulan ini di tanggal 10 Muharram dan di tanggal yang lain itu adalah puasa yang lebih baik daripada puasa bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi SAW pernah ditanya tentang pahala berpuasa di Yaumi Arafah dan puasa di Yaumi Asyura. Nabi SAW bersabda, puasa di hari Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian berpuasa di Yaumi Asyura di 10 Muharram itu menggugurkan dosa di tahun lalu. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat. Karena 10 Muharram adalah hari di mana orang-orang Yahudi juga berpuasa. Ya, maka Nabi SAW ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, insyaallah al-am al-qadim sumna al-yawm at-tasi'. Tahun depan kita akan berpuasa juga di tanggal 9 Muharram, yaitu besok. Akan tetapi di riwayat itu dikatakan belum ketemu dengan tahun depan Nabi SAW sudah wafat. Mudah-mudahan ceramah singkat ini, khutbah singkat ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Musa dan perintah Rasulullah SAW agar kita berpuasa di bulan Muharram. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun.